Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di perkuliahan PTIK. Kita masuk di materi pertemuan kedua. Di dalam pertemuan kedua ini akan dibahas tentang konsep dasar komunikasi dan teknologi komunikasi. Kita lihat yang pertama, pengertian komunikasi. Di sini ada beberapa pendapat ya. Yang pertama menurut Cherry dalam buku Profesor Dr. Hafid Changah, Magister Science, istilah komunikasi berpangkal pada perkataan Latin yaitu komunis yang artinya adalah membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga berasal dari akar kata alam bahasa Latin yaitu akar kata dalam bahasa Latin yaitu communico yang artinya adalah berbagi. Sedangkan untuk pengertian teknologi komunikasi adalah peralatan, perangkat keras atau hardware dalam sebuah struktur organisasi yang mengandung nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu-individu lainnya. Jadi kalau tadi pengertian komunikasi itu artinya bisa kita katakan sebagai proses berbagi ya, saling berbagi antara dua orang atau lebih. Untuk teknologi komunikasi, ini adalah peralatan atau perangkat keras yang kita gunakan dalam membangun suatu hubungan atau kebersamaan antara dua orang atau lebih itu, di mana biasanya setiap individu ini bisa mengumpulkan, memproses, dan saling tukar-menukar informasi dengan individu lainnya. Jadi teknologi komunikasi itu adalah perangkat yang kita gunakan atau peralatan yang kita gunakan untuk bisa saling berkomunikasi. Penerapan teknologi komunikasi ditentukan oleh sejauh mana teknologi komunikasi mampu membuka akses pada berbagai pelayanan dan jaringan informasi. Ada juga istilah yang kita kenal dengan telekomunikasi, yang artinya eh, berasal dari kata tele dan komunikasi ya. Tele itu artinya jauh, sedangkan komunikasi di sini artinya adalah hubungan. Jadi telekomunikasi adalah artinya yaitu hubungan melalui jarak jauh. Jadi kita membuat sebuah hubungan dengan jarak jauh ya, tidak saling bertatap muka secara langsung. Komunikasi merupakan suatu proses pemindahan dan penerimaan lambang-lambang yang mengandung makna dari komunikator kepada komunikan. Jadi antar sesama individu yang saling berkomunikasi, ada yang kita sebut dengan komunikator, yaitu orang yang berkomunikasi, dan ada juga komunikan, yaitu penerima informasi yang disampaikan. Sekarang menyampaikan pengertian komunikasi, itu ada 3 hal pokok. Yang pertama itu ada penyandi atau encode, di mana komunikator yang mempunyai informasi atau pesan yang disajikan dalam bentuk kode atau sandi. Jadi orang yang mempunyai informasi ini punya pesan yang ingin disampaikannya itu dalam bentuk kode atau sandi. Contohnya itu bisa dalam bentuk tulisan, dalam bahasa lisan, verbal simbol, dan juga visual simbol. Jadi ada bentuk-bentuk ya yang tertulis. Bahasa lisan berarti yang kita ucapkan. Kemudian ada verbal simbol, simbol-simbol yang kita gunakan secara verbal ataupun secara visual. Kemudian ada sinyal atau sign. Ini berupa pesan, berita, atau pernyataan tertentu yang ditunjukkan dan diterima seseorang. Pesan ini dapat dituliskan dalam bentuk gerak tangan, bisa dilukiskan ya dalam bentuk gerak tangan, mimik wajah, kata-kata lisan, tulisan, gambar, foto, diagram, tabel, dan lainnya. Jadi ada orang yang berkomunikasi menggunakan tangan,
Itu juga itu termasuk ke dalam sinyal ya, komunikasi dalam bentuk sinyal atau sign. Ada juga yang biasanya menggunakan mimik wajah. Jadi ada mimik wajah tertentu yang mengisyaratkan sebuah arti tertentu. Nah, itu disebut juga dengan termasuk juga ke dalam sinyal. Ada decoder. Decoder ini adalah komunikan atau yang menerima pesan atau penerima sandi atau lambang yang harus dipahami dan dimengerti makna dari pesan yang disampaikan. Jadi, orang yang menerima pesan tersebut ketika pesannya diterima dalam bentuk sebuah sandi, lambang, dia harus bisa memahami atau mengerti makna dari pesan yang disampaikan. Nah, itu disebut dengan decoder. Komunikasi sebagai suatu proses yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu proses primer dan proses sekunder. Proses primer adalah proses komunikasi langsung tanpa adanya media yang dapat memanipulasi atau melipat gandakan jumlah penerima pesan. Jadi berkomunikasi secara langsung, secara tatap muka. Nah, itu kita sebut dengan proses primer. Dalam proses komunikasi ini biasanya berbentuk bahasa, gerakan-gerakan yang memiliki makna khusus, dan juga aba-aba. Jadi dilihat secara langsung ya. Sedangkan proses sekunder ini berlangsung dengan bantuan mekanisme yang dapat melipat gandakan jumlah penerima pesan atau ditunjukkan untuk mengatasi berbagai macam hambatan fisik atau kebendaan atau jasa dia yang akan menghalangi proses komunikasi primer, seperti mengatasi hambatan geografis eh, dengan jarak ya eh, antara komunikator dengan komunikannya terpisah antar jarak. Nah, proses komunikasi ini bisa terus berlangsung melalui perangkat telepon, handphone, radio, dan satelit. Nah, ini berkaitan dengan hambatannya, yaitu secara geografis. Kemudian penerapan teknologi informasi. Proses penerapan teknologi komunikasi, yang pertama ya, implementasi atau penerapan teknologi komunikasi merujuk pada model inovasi dalam buku Communication Technology di The New Media in Society diperkenalkan oleh Everett M. Rogers. Terdapat dua tahapan dalam proses penerapan teknologi komunikasi. Yang pertama, tahapan inisiasi. Ini adalah usaha untuk mengumpulkan informasi tentang teknologi komunikasi, memahami dengan seksama, dan merencanakannya untuk mengadopsinya. Terdapat dua tingkatan, yaitu ada tingkatan agenda setting. Ini munculnya ide untuk mengadopsi teknologi komunikasi demi menyelesaikan permasalahan informasi yang muncul. Dan yang kedua ada tingkatan matching, yaitu kecocokan, ya, mencocokkan teknologi komunikasi yang diperlukan dan kemampuan untuk mengadopsinya. Apabila nilai kedua tingkat inisiasi ini positif, timbullah keinginan untuk mengadopsi telekomunikasi yang diinginkan atau menerapkan teknologi komunikasi yang kita inginkan sesuai dengan permasalahan yang ada ya, kemudian kemampuan kita untuk menerapkan teknologi komunikasi tersebut. Yang kedua, tahapan implementasi ini adalah seluruh kegiatan ya, atau tahapan-tahapan yang dilakukan untuk menggunakan teknologi komunikasi yang diinginkan. Jadi ketika kita memutuskan untuk menggunakan sebuah teknologi komunikasi, kita harus tahu, harus memilih kira-kira teknologi mana yang cocok digunakan untuk melakukan komunikasi dengan kebutuhan kita. Kalau misalnya dalam sebuah organisasi, sebuah perusahaan, ya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaannya. Kira-kira dia mau menjalin komunikasi dengan antar siapa ya, bisa antar perusahaan lain, antar karyawan, atau dengan customer-nya. Nah, tinggal dipilih teknologi mana yang mau diterapkan. Ini tahapannya ada 3 tingkatan. Tingkatan redefining ini mengatur, menyusun, dan memodifikasi struktur organisasi.
bagi sebuah lembaga atau mental serta kebiasaan bagi individu untuk keperluan teknologi komunikasi yang diinginkan. Yang kedua, tingkatan clarifying ini meyakinkan pada semua anggota ya. Ini terutama dalam sebuah instansi, lembaga atau organisasi atau diri sendiri kalau sebagai individu tentang sejarah teknologi komunikasi sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing. Jadi mengenalkan bagaimana proses berjalannya sebuah teknologi komunikasi itu sehingga, teknologi ini bukan sesuatu yang asing untuk bisa kita gunakan. Tingkat routinizing, teknologi komunikasi sudah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari infrastruktur atau pondasi ya, atau tata letak dalam sebuah organisasi atau sebagai pelengkap bagi kehidupan individu. Kemudian perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi, suatu organisasi atau lembaga pengguna teknologi komunikasi memandang penerapan teknologi komunikasi itu sebagai apa sih? Kita lihat ya, yang pertama sebagai manajemen sistem, ini adalah sebuah upaya atau usaha untuk mengoptimalkan hasil dari suatu sistem organisasi. Perubahan yang dianggap sebagai suatu proses yang turun dari atas ke atas. Kemudian yang kedua, proses birokrasi merupakan usaha untuk mengubah kebijakan suatu lembaga berdasarkan persepsi atau opini atau pendapat manajemen atas nih, manajemen puncak nih yang top level ya, dan perubahan ditentukan pembuat dan pengambil keputusan. Jadi dalam proses birokrasi ini digunakan untuk mengambil keputusan. Pengembangan organisasi, di mana ini adalah usaha untuk memenuhi keinginan atau harapan individu dan komunitas yang muncul akibat adanya dorongan untuk meningkatkan partisipasinya. Jadi, adanya keinginan untuk berkembang ya dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, sehingga membutuhkan atau butuh untuk menerapkan sebuah teknologi komunikasi. Proses tawar-menawar ini merupakan hasil proses tawar-menawar yang pada akhirnya akan menghasilkan jalan keluar yang secara kompromi. Nah, perspektif tentang penerapan teknologi komunikasi ini ada teknosentrik, sosiosentrik, dan konflik. Teknosentrik ini adalah terciptanya suatu perubahan dan dianggap sebagai faktor yang dominan yang fokus terhadap kapasitas dan tersedianya teknologi. Sedangkan sosiosentrik fokusnya yaitu pada situasi sosial yang terdapat pada sebuah lembaga atau organisasi, contohnya isu-isu sosial dan perubahan sosial. Konflik ini tertuju pada proses pengambilan keputusan. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang ada ya, dalam sebuah konflik dibutuhkan penyelesaian dengan cara politik. Nah, berarti dibutuhkanlah adanya penerapan teknologi komunikasi ini. Kemudian desain sistem tertuju mulai dari teknologi, sosial, budaya, dan politik yang dikenal dengan sebutan siklus kehidupan sistem. Kemudian siapa saja pelaku teknologi komunikasi? Dalam beberapa sumber penyampaian dan penerimaan informasi, ada beberapa pihak yang tersangkut dan saling bergantung satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pemakai. Pemakai ini misalnya kita ya sebagai orang yang menggunakan teknologi komunikasi, menggunakan perangkat-perangkat handphone, kemudian telepon, jaringan internet, kemudian menggunakan perangkat-perangkat lain untuk melakukan komunikasi. Terus perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ya, karena kita membutuhkan beberapa Eee, istilahnya disebut dengan provider ya, beberapa provider yaitu orang-orang yang menyediakan atau perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa telekomunikasi. Kemudian produsen peralatan komunikasi ini, perusahaan-perusahaan yang, membuat alatnya ya, membuat alat komunikasi. Kemudian badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan komunikasi dari segi ekonomis dan teknis dalam mengadakan peraturan, standar, harga patokan, dan lain-lain. Ini
termasuk ke dalam pemerintah ya. Jadi pemerintah ini adalah badan yang mengatur atau mengkoordinir seluruh kegiatan atau proses-proses dalam penggunaan telekomunikasi. Dia yang mengatur, undang-undangnya, standar yang digunakan, harga ya, harga yang dijual. Nah, ini diatur oleh pemerintah. Kemudian ada pemakai. Pemakai ini adalah, pemakai ini biasanya membutuhkan penyaluran dan penyampaian informasi yang membutuhkannya. Jadi semakin lama semakin meningkat dalam jenis serta volumenya. Ini, orang-orang yang memang membutuhkan, media untuk bisa bertukar informasi ya, untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian perusahaan penyedia jasa telekomunikasi ini, pemberi jasa telekomunikasi, orang yang memberikan atau perusahaan yang memberikan jasa telekomunikasi dengan kualitas dan harga yang pantas dan bertanggung jawab dalam penyampaian yang efisien, cepat, dan relatif murah. Jadi penyedia jasanya, contohnya ini warung telekomunikasi atau wartel, ini mungkin muncul sekitar tahun 90 sampai awal 2000-an ya. Ini muncullah, penyedia jasa telekomunikasi, salah satunya adalah wartel. Atau kita dulu menggunakan telepon umum, tapi sekarang sudah banyak penyedia-penyedia jasa telekomunikasi lainnya yang semakin modern. Produsen peralatan komunikasi, ini perusahaan yang menghasilkan alat komunikasi dengan kualitas yang baik, serta dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat dan bervariasi. Seperti yang kita tahu, sekarang alat komunikasi semakin canggih ya. Kalau dulu mungkin hanya telepon, handphone ya, pager, terus telegram dulu. Nah, sekarang udah mulai banyak sekali alat-alat komunikasi yang berkembang yang memudahkan hidup manusia. Badan yang mengatur ini, dia adalah yang mengeluarkan peraturan, persyaratan mengenai standar pelaksanaan teknologi komunikasi ya, berdasarkan pengalaman, tingkat teknologi yang ada, perkiraan perkembangan teknologi yang dicapai oleh industri, sehingga kebutuhan dapat terpenuhi dengan ongkos yang murah. Jadi balik lagi ke biaya yang harus kita keluarkan ya. Seperti kita mau bisa berkomunikasi dengan orang lain ya dalam jarak jauh ya kita mesti punya perangkat smartphone kalau sekarang ya. Nah, kita sekarang ini kan ada aturan-aturan dari pemerintah mengenai harga yang harus ditawarkan kepada masyarakat ya. Itu bervariatif sekali tergantung dengan jenis kebutuhan masyarakat itu sendiri. Kalau kebutuhan kita memang besar, misalnya untuk kerja kita membutuhkan alat yang bagus ya dengan memori yang besar, kapasitasnya besar, kecepatannya cepat ya, tinggi. Nah, berarti menyesuaikan lagi dengan biaya atau ongkos yang harus dikeluarkan. Kemudian pengertian informasi. Informasi, apa sih yang dimaksud dengan informasi? Informasi adalah sejumlah data yang telah diolah melalui pengolahan data dalam rangka menguji tingkat kebenarannya dan ketercapaiannya sesuai dengan kebutuhan. Ada 3 hal penting yang harus diperhatikan dalam informasi, yaitu informasi ini adalah hasil dari pengolahan data. Jadi bukan data mentah ya yang diberikan, tapi hasil dari pengolahan data. Terus memberikan makna, jadi ada makna yang terkandung dalam informasi tersebut dan informasinya itu adalah berguna atau bermanfaat. Ciri-ciri informasi yang berkualitas menurut MacLeod ya, tahun 1997 ada 4. Yang pertama akurat, artinya informasi tersebut mencerminkan keadaan yang sebenarnya sesuai dengan fakta ya. Tepat waktu, informasinya harus tersedia pada saat diperlukan. Jadi kapan kita membutuhkannya ya informasi itu ada. Relevan artinya informasi yang diberikannya itu harus sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan yang dibutuhkan. Lengkap berarti informasi harus diberikan secara utuh, tidak setengah-setengah. Jenis-jenis informasi, yang pertama ada absolute information.
Ini informasi yang disajikan dengan suatu jaminan dan tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Jadi memang sifatnya sudah mutlak. Apa yang disampaikan, apa yang ingin apa yang diterima itu sesuai dengan memang dengan yang terjadi. Substitutional information, jenis informasi yang merujuk kepada kasus di mana konsep informasi digunakan untuk sejumlah informasi. Kemudian philosophic information, ini jenis informasinya berkaitan dengan konsep-konsep yang menghubungkan informasi pada pengetahuan dan kebijakan. Subjective information, ini informasi berkaitan dengan perasaan atau emosi manusia. Ada objective information, jenis informasi yang merujuk pada karakter logis informasi tersebut. Dan yang terakhir ada cultural information. Ini informasi yang berkaitan atau memberi tekanan pada dimensi kultural atau kebudayaan biasanya ya. Berdasarkan analisis pendekatan sistem informasi, ada beberapa komponen informasi, yaitu ada root of information, di mana ini adalah komponen inti dari informasi yang berada pada tahap keluaran pertama, sebuah proses pengolahan data yang biasanya disampaikan oleh orang pertama. Jadi ini adalah informasi inti ya, yang keluarnya langsung keluar setelah proses pengolahan data dan disampaikan oleh orang pertama. Kemudian bar of information, ini adalah badan atau batangnya informasi yang disajikan dan memerlukan informasi pendukung agar informasi pertama atau inti dapat dipahami secara utuh. Jadi, dia sebagai informasi pendukung dari informasi inti yang sebelumnya sudah ada. Kemudian branch of information, ini adalah informasi yang dapat dipahami apabila informasi sebelumnya telah dipahami. Stick of information, yaitu komponen informasi yang sederhana dari cabang informasi. Bentuk informasi ini biasanya berupa pengayaan pengetahuan, kedudukannya hanya sebagai pelengkap atau suplemen dalam informasi yang ada. Kemudian bud of information, ini adalah komponen informasi yang sifatnya semi-mikro, namun keberadaannya sangat dibutuhkan, sehingga di waktu yang akan datang, informasi ini akan berkembang dan dicari orang. Kemudian leaf of information, yaitu merupakan informasi pelindung untuk menjelaskan kondisi dan situasi ketika informasi itu muncul ke permukaan, seperti informasi tentang perkiraan cuaca, tentang kemarau panjang, dan terjadinya perkiraan gempa atau gerhana bulan atau matahari. Unsur-unsur teknologi teknologi komunikasi ya. Itu ada informasi, ini bisa berupa tulisan, suara, musik, gambar, ataupun data ya, yang memiliki spektrum frekuensi dan bentuk-bentuk yang berbeda. Kemudian alat yang akan digunakan untuk meneruskan informasi tersebut, dan juga media transmisi dan sistem modulasi. Dengan cara telekomunikasi melalui media pembawa atau transmisi ya, contohnya itu menggunakan kabel. Jadi sejenis kabel utama terbuat dari tembaga yang dikelilingi oleh anyaman halus, tembaga lain, dan di antara kedua sisinya terdapat isolasi. Seperti yang kita tahu yaitu kabel LAN ya, yang biasanya terhubung dengan modem internet ataupun dengan perangkat telepon. Bentuk akhir informasi yang diterima itu harus sesuai atau seserupa mungkin dengan bentuk awal informasi yang dikirim. Jadi apa yang diterima ya sesuai dengan apa yang dikirim. Kita ngirim pesan berupa chat ya, nanya misalnya apa kabar, maka yang diterima oleh komunikannya juga harus sama. Dan dalam batas-batas distorsi yang dapat ditolerir. Dalam jumlah maupun kecepatan yang semakin meningkat, artinya lebar band yang diperlukan semakin besar dengan sistem modulasi yang baik dan berteknologi tinggi. Ini jarak
yang semakin jauh ya. Melalui jarak yang semakin jauh, ya gimana kita bisa mengkondisikan jarak ini dari lokal itu jaraknya 10 kilometer, interlokal itu misalnya beda daerah ya, tapi masih dalam negara yang sama, itu sekitar 250 kilometer. Internasional ini biasanya sudah berbeda negara, interkontinental ini biasanya sudah beda benua. Nah, dengan jarak yang semakin jauh ini, tapi biaya yang kita keluarkan seekonomis mungkin. Persoalan biaya sangat mempengaruhi kegunaan suatu sistem, sehingga harus dicari titik optimal di antara cara maupun peralatan yang paling sederhana dan murah, tapi dapat memaksimalkan meneruskan informasi dengan cara yang baik dan dengan cara yang mudah. Nah, itu saja materi kita untuk hari ini mengenai teknologi komunikasi. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, jika ada yang masih belum paham, boleh kita diskusikan melalui grup WhatsApp. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.